Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ade Sutedi. Di sini saya selaku ketua tim peneliti untuk hibah dosen pemula atau PDP tahun 2025 dengan judul penelitian pengembangan part of speech atau post tagging untuk dataset bahasa Sunda. Untuk bahasan kali ini dibagi ke dalam beberapa hal. Pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian, lalu hasil diskusi, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, pertama minimnya sumber daya pemrosesan bahasa alami atau NLP khususnya untuk bahasa Sunda, yang mana saat ini masih tergolong masih jarang dalam penelitian NLP untuk bahasa Sunda. Apalagi ketersediaan dataset untuk post tagging ini sangat terbatas, dikarenakan post tagging ini merupakan komponen fundamental yang mana nanti bisa diimplementasikan untuk penerjemahan otomatis, kemudian pencarian informasi dan tugas-tugas NLP lainnya. Oleh itu, dikarenakan keterbatasan sumber daya untuk post tagging khususnya di dalam bahasa Sunda, maka kami membuat proposal penelitian terkait post tagging untuk bahasa Sunda, pengembangan post tagging untuk bahasa Sunda. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama kami mengembangkan dataset part of speech atau post tagging, dalam hal ini kelas kata dalam untuk bahasa Sunda. Lalu kami melakukan anotasi data yang mana bersumber dari buku, media sosial ataupun yang lainnya, sehingga nanti dalam data-data teks bahasa Sunda itu akan terdapat label berdasarkan kelas kata. Kemudian pemodelan post tagging, di sini kami menerapkan beberapa, yang dalam hal ini untuk state of the art-nya kami menggunakan rule base, yang mana tata aturan dalam bahasa Sunda kami terapkan. Kemudian untuk HMM, CRF dan yang lainnya itu mengikuti terkait untuk membandingkan hasil saja. Kemudian tujuan selanjutnya adalah adanya luaran berupa publikasi jurnal, yang mana ini nanti sebagai luaran dalam penelitian PDP ini sebagai hasil akhir dari penelitian dosen pemula untuk tahun 2025. Dalam metode penelitian kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan dan penyusunan dataset, kemudian merancang skema post tagging untuk bahasa Sunda dari dataset yang telah kami kumpulkan, kemudian membuat satu model. Dalam penelitian ini kami mengembangkan rule base, lalu evaluasi dan validasi model untuk hasil post tagging khususnya di dalam bahasa Sunda. Yang terakhir, implementasi dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data kami ambil dari media sosial khususnya di Twitter, kemudian kami menggunakan beberapa teks terkait bahasa Sunda, apakah itu teks kamus bahasa Sunda, kemudian naskah-naskah yang berisi sastra atau budaya dalam bahasa Sunda. Kemudian kami kumpulkan menjadi satu korpus yang disimpan dalam file berupa teks, dan nanti akan diberikan label sesuai dengan kelas kata yang ada di dalam bahasa Sunda. Selanjutnya kami buat pemodelan, yang mana ini nanti bisa digunakan untuk pemodelan otomatis dari dataset yang kami gunakan, lalu algoritma rule base yang kami terapkan, sehingga nanti memiliki hasil yang lebih akurat. Pada dasarnya kami mengambil materi secara general yang diambil dari post tagging dari bahasa Inggris. Kemudian
Oleh karena dalam bahasa Inggris ada perbedaan baik istilah maupun bentuk, maka kami memilih untuk mengambil beberapa metode yang ada di dalam kelas kata bahasa Indonesia. Kemudian dari kelas kata bahasa Indonesia ini kami ambil atau istilahnya dijadikan sebagai rule utama, yang mana nanti akan dikonversi menjadi kelas kata atau istilahnya wangun kecap yang ada di dalam bahasa Sunda. Nanti akan diuraikan menjadi beberapa bagian untuk post tagging, khususnya yang sering digunakan itu ada noun, verb, adjektif, kemudian numeralia atau adverbia, dan yang lainnya. Untuk perancangan skema kami sudah menyampaikan beberapa hal terkait metode dan pengambilan data, kemudian prosesnya nanti akan diuji dengan menggunakan model, sehingga nanti ada semacam pengembangan lebih lanjut, baik itu diterapkan di dalam machine learning ataupun deep learning seperti di LSTM atau metode transformer. Hasil dari penelitian ini, yang pertama kami mengembangkan dataset yang sudah dilabeli, kemudian membuat rule base, yang mana rule base ini diambil dari tata aturan bahasa Sunda untuk menentukan kelas kata. Kemudian untuk perbandingan kami gunakan HMM atau Hidden Markov Model, yang mana ini juga sering digunakan di dalam metode untuk post tagging, dan juga CRF. Yang terakhir, luaran untuk penelitian ini adalah publikasi artikel jurnal terakreditasi SIMTA. Dan untuk beberapa dataset serta model kami juga bisa sediakan dalam bentuk akses terbuka di web. Itu saja untuk penjelasan terkait materi. Kita lanjut ke dalam prototipe yang kami bangun. Di sini ada antarmuka sederhana untuk simulasi, yang mana pertama kami gunakan untuk upload file. Nanti dia akan memilih bagian dataset. Ini dataset yang telah kami kumpulkan baik dari kamus, kemudian Twitter, kemudian juga beberapa naskah yang terkait kesusastraan bahasa Sunda. Kita ambil yang misalnya yang ini. Nanti ini akan diupload ke sistem, kemudian di situ sudah ada pesan berhasil, maka kita bisa hitung berapa statistik kata yang ada di dalam teks tersebut. Di sini terdapat 95 token, dengan token uniknya ada 60 yang nanti dibagi-bagi menjadi masing-masing kata. Kemudian kita akan coba menggunakan rule base untuk menentukan apakah dia memiliki atau istilahnya dia sudah sesuai atau tidak terkait post tagging yang telah kami kembangkan. Di situ sudah ada pembagian untuk post tagnya, misalnya untuk anak ini KB atau kecap barang. Dalam hal ini kalau di dalam bahasa Indonesia kata benda. Begitupun yang lainnya itu sudah menyesuaikan rule atau aturan yang telah kami kembangkan untuk anotasi di dalam dataset post tagging bahasa Sunda ini. Untuk hasilnya itu bisa disimpan ke dalam file, sehingga nanti kita punya dataset yang berisi anotasi berdasarkan kelas kata di dalam bahasa Sunda. Jadi itu adalah demo untuk simulasi
aplikasi atau prototipe yang kami kembangkan untuk model rule base yang bisa digunakan untuk post tagging dalam bahasa Sunda. Untuk capaian luaran, status dalam publikasi kami masih dalam tahap review. Kami submit ke Jurnal Teknik Informatika yang dari UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, sehingga untuk capaian akhirnya kami masih menunggu keputusan dari publisher. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan khususnya untuk Kemenristek-Dikti yang mana telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan penelitian hibah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.